Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. gue Brahma Setia dari kampus BSI Margonda. Gue di sini mewakili teman-teman yang hadir di sini. Ada Taris, ada Indah, ada Nazifah, sama ada Tri. Halo guys. Jadi gue di sini mau bersosialisasi sama kalian, sama mau mengedukasi. Nggak mengedukasi sih, lebih kayak gue bakal ngasih tips and trick buat mencegah adanya DBD, nyamuk DBD. Apalagi daerah sini kan masih banyak pohon-pohon, habitatnya habitat nyamuk. Apalagi Indonesia itu salah satu negara agraria kan. Jadi habitat nyamuk, kecuali kayak di Eropa. Eropa tuh kan nggak ada nyamuk karena dingin. Ada, kalau sana ada. Dan DBD itu DBD itu berbahaya teman-teman. Jadi DBD itu adalah salah satu penyakit yang mematikan nomor 6 di Indonesia, kalau kalian tahu. Ya, jadi teman-teman, pengen ngasih tahu kalau DBD itu penyebab kematian nomor nomor 6 terbesar di Indonesia. Jadi dari yang kalian lihat nih, demam berdarah adalah merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Intinya kayak gitu. Jadi kita bakal ngasih tahu tips and trick gimana biar nyamuk DBD itu nggak berkembang biak. Dari yang pertama, Najipah boleh dijelaskan? Jadi penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk jenis Aedes aegypti. Selain demam, ada beberapa gejala DBD lainnya yang sering terjadi. Ada sakit kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, nyeri di bagian belakang mata, lemas dan hilang nafsu makan, mual atau muntah, pembekakan kelenjar getah bening, munculnya ruam atau bentik kemerahan. Jadi buat kalian semua yang ngerasa muncul gejala-gejala tersebut, jadi segera mungkin untuk periksa ke klinik terdekat. Oke, selanjutnya kita ada beberapa upaya mencegah wabah DBD ini. Pertama dengan menguras, yaitu melakukan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering jadi penampungan air seperti bak mandi, terus ada kendi, toren air, drum air, dan tempat penampungan air lainnya. Dinding bak maupun penampungan air juga harus digosok untuk membersihkan dan membuang telur nyamuk yang menempel erat pada dinding tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan kita ada di kampung nenek kita atau apa segala macam, biasanya itu ditaruh ikan-ikan buat jentik nyamuk itu ya. Dimakan-makanin tuh biasanya sama ikan. Nah, itu bisa tuh mencegah wabah jentik nyamuk itu. Terus yang kedua ada menutup. Itu merupakan kegiatan menutup rapat tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan sekitar semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Terus yang terakhir ada memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau bisa didaur ulang. Itu biasanya kita saranin untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah khususnya. Maksud plusnya adalah bentuk upaya pencegahan tambahan seperti berikut: memelihara ikan pemantik jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat kasat pada jendela dan ventilasi, dan gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, letakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras, memperbaiki saluran air dan talang air yang tidak lancar, menanam tanaman pengusir nyamuk.
DBD itu biasanya akan mulai meningkat saat pertengahan musim hujan. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya tempat-tempat yang perkembangbiakan nyamuk karena meningkatnya curah hujan. Nggak heran jika hampir setiap tahunnya wabah DBD digolongkan dalam kejadian luar biasa. Masyarakat diharapkan cukup berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah upaya pencegahan DBD dengan 3M+. So, gitu guys. Oke deh. Jadi gimana Mas Opam? Jadi 3M itu yang siapa udah tahu? Ada yang tahu gak 3M itu apa? Bukan dong. 3M itu adalah menutup, menguras, dan mengubur. Jadi untuk menanggulangi berkembang biaknya nyamuk DBD, lo bisa apa ya? Bisa menerapkan 3 cara itu. Itu paling dasarnya ibaratnya kayak gitu. Apalagi kalau nanti musim hujan, lo ngeliat ada air ngegenang, lo tutup aja atau dikuras bak mandi gitu-gitu biasanya tuh banyak encunya kan. Ya, jadi mendingan diserok-serokin dibuang. Taruhin cupang nggak apa-apa, iya bener, ditaruh ikan gitu. Jadi sekiranya segitu aja sih yang pengen kita sosialisasiin sebenarnya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah datang sini. RPtra Ranggon Kusuma Baru ini di Kelurahan Pondok Ranggon didirikan tahun 2017 dan diresmikan tahun 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu Bapak Jarod Saiful Hidayat. Ya. Jadi kalau untuk pengelolaan sampah di RPtra kita ada namanya bank sampah. Jadi setelah sampah kita pilah, antara sampah yang bisa didaur ulang itu kita pilah. Selanjutnya sampah yang tidak bisa dipilah itu nanti ada petugas yang akan mengangkut ke RPtra, datang secara rutin. Dan untuk sampah yang bisa didaur ulang itu kita ada bank sampah. Nah, kalau untuk yang bertanggung jawab masalah kebersihan di RPtra itu kita pengelola dan warga masyarakat serta pengunjung yang memakai fasilitas RPtra itu semua bertanggung jawab atas kebersihan, kerapihan, dan ketertiban yang ada di RPtra. Jadi RPtra ini milik kita bareng-bareng, kita rawat bareng-bareng, dan kita jaga bareng-bareng. Seperti itu. Kalau nyamuk sih ada, namanya RPtra itu taman, tapi kalau untuk nyamuk yang sejenis nyamuk DBD itu tidak ada di RPtra. Karena apa? Karena setiap minggunya itu kita berdampingan dengan kader Jumantik, yaitu membersihkan area RPtra yang dimana tempat-tempat sarang-sarang nyamuk DBD berkembang biak itu kita antisipasi agar nyamuk tersebut tidak bisa berkembang biak di tempat itu. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi selain berkegiatan bersama kader Jumantik, berkegiatan secara rutin, kita juga menyiapkan antisipasi nyamuk DBD itu secara alami, yaitu dengan menanam tanaman lavender, karena tanaman lavender itu aromanya tidak disukai oleh nyamuk. Kedua, di kolam-kolam yang ada di RPtra itu kita isi dengan air-air dan ikan. Jadi di mana pada saat nyamuk bertelur di kolam-kolam tersebut itu langsung dimakan sama ikan. Itu secara alaminya. Kalau untuk fogging, kalau dari peraturan dari
kesehatannya, yaitu bila mana di lingkungan R. Petra telah terjadi kasus demam berdarah sebanyak 2 kali, itu baru dilakukan fogging oleh pihak kesehatan, yaitu puskesmas kelurahan setempat. Tuh. Oh iya, terima kasih, sama-sama. Udah gitu aja.